Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudariku, saya Pater Adityala SVD, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Sabtu 13 Maret 2021. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda hari ini untuk merenungkan soal merendahkan diri di hadapan Allah, agar kita sadar siapa diri kita yang adalah manusia-manusia berdosa. Dan dengan menyadari bahwa kita adalah manusia-manusia yang berdosa, dengan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka tentunya kita membangun dalam diri kita semangat sikap rendah hati. Saudara dan saudariku seiman, untuk membangun, untuk kemudian memiliki dan kemudian menjalankan sikap rendah hati dalam hidup kita, pertama-tama sikap utama yang harus kita miliki adalah sikap merendahkan diri selalu di hadapan Allah. Dengan merendahkan diri di hadapan Allah dan selalu sadar bahwa kita harus datang pada Dia dengan sikap yang demikian, maka kita menyadari akan dua hal sebenarnya, hal yang penting yang harus dimiliki juga oleh kita, terutama kita orang-orang beriman. Yang pertama, dengan sikap merendahkan diri di hadapan Allah, kita sungguh kemudian menyadari bahwa kita ini hanyalah ciptaan, kita bukan pencipta, sehingga kita tidak bisa menyombongkan diri. Apa yang kita dapat, apa yang kita terima hanyalah karunia dari Dia yang adalah pencipta kita. Kita hanyalah ciptaan. Dan dengan menyadari itu, kita kemudian akan semakin memupuk semangat rendah hati kita itu, membangun, memeliharanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan sikap merendahkan diri di hadapan Allah, maka kita akan sungguh menyadari bahwa kita ini manusia-manusia berdosa yang selalu membutuhkan kasih karunia Tuhan, yang selalu membutuhkan belas kasihan Tuhan, agar kita bisa berjalan dalam jalan kebenaran, agar kita bisa dibenarkan oleh Allah sendiri. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil hari ini, kita akan mendengar cerita tentang dua orang yang datang ke bait Allah dan berdoa, dengan dua tipe yang berbeda satu sama lainnya. Yang pertama, orang Farisi, dia datang dengan sikap sombong, menyombongkan diri di hadapan Allah, dengan mengatakan dia buat ini, dia buat itu, segala perintah yang diajarkan oleh hukum Taurat dia laksanakan, tapi dengan sikap yang menyombongkan diri. Sama sekali tidak ada sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Bahkan sampai pada titik di mana dia menghina orang lain yang berada bersama dia saat itu, seorang pemungut cukai. Sikap yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia sadar bahwa dia ini hanyalah ciptaan. Sikap yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia sadar bahwa dia orang berdosa. Sedangkan orang yang kedua, si pemungut cukai, terbalik daripada orang Farisi ini. Dia hanya bisa berdiri jauh, melambangkan ketidaklayakannya, kemudian menundukkan kepala dan menepuk dadanya dan mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Satu sikap yang merendahkan diri sungguh di hadapan Allah karena kesadaran bahwa dia hanyalah manusia berdosa yang membutuhkan kasih karunia Tuhan, yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Dan dengan itu, di dalam Injil dikatakan, dia pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang yang lain, si Farisi, tidak. Saudara dan saudariku seiman, apa yang kita dengar, kita baca dalam Injil adalah dua jenis tipe manusia yang ada juga pada zaman kita, yang ada di antara orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kita masuk dalam kelompok yang mana, saudara dan saudariku? Apakah Anda dan saya masuk dalam kelompok yang pertama, orang-orang Farisi, atau kita masuk dalam kelompok kedua, pemungut cukai? Mungkin kita ada dalam kelompok pemungut cukai,
Tapi mungkin juga, dan mungkin pasti ini, bahwa kita ada dalam kelompoknya orang Farisi. Kita yang sering merasa tidak membutuhkan belas kasihan Allah. Kita yang sering menganggap diri kita bisa. Kita tidak menyadari bahwa siapa yang menganugerahkan kita semua itu. Segala kekayaan, segala kesuksesan, segala kelebihan yang kita miliki. Kadang kita kurang menyadari bahwa semuanya itu datang hanya dari Tuhan. Saudara dan saudariku seiman, kadang kita kurang rendah hati, kadang kita terlalu sombong, tinggi hati, dan kita lupa kita ini siapa. Bacaan hari ini mengajak kita, demikian pun dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Hosea, mengajak kita dalam masa prapaskah ini untuk lebih membangun, mengembangkan, mengusahakan, dan memelihara sikap rendah hati, dan itu dicapai pertama-tama dan utama lewat sikap selalu merendahkan diri di hadapan Allah, menyadari siapa diri kita. Kita hanyalah orang berdosa yang selalu membutuhkan kasih karunia Tuhan. Dengan kasih karunia Tuhan, kita akan semakin mampu menjadi orang rendah hati, menjadi orang yang selalu sadar kita membutuhkan kasih Tuhan, membutuhkan pengampunan dari Tuhan, belas kasih Tuhan, dan tentunya kemudian karena dengan kesadaran ini, kita pun akan membagikan pengampunan, maaf, kasih karunia Tuhan juga kepada sesama di sekitar kita. Sehingga masa prapaskah menjadi masa yang penuh arti buat kita, penuh makna buat kita. Dan kemudian kita merayakan Paskah dengan penuh kegemilangan, dengan penuh kesukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan. Saudara dan saudariku seiman, marilah kita berjuang terus. Berjuang untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berjuang untuk kemudian hidup rendah hati. Sadar siapa kita. Kemudian karena kesadaran itu, kita selalu mengusahakan jalan pertobatan. Kita mohon kekuatan dari Tuhan sekarang. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih segala rahmat kasih cintamu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Bantulah dan tolonglah kami agar kami selalu merendahkan diri kami di hadapan-Mu, sadar bahwa kami ini orang-orang berdosa yang selalu membutuhkan kasih karunia-Mu, membutuhkan belas kasihan-Mu, agar kami pun boleh membagikan belas kasih yang sama, membagikan pengampunan yang sama yang kami terima daripada-Mu dengan orang lain, dan kami bersama-sama kemudian menciptakan, membangun dalam diri kami semangat rendah hati, semangat untuk selalu berada di bawah tuntunan-Mu, semangat untuk selalu menerima kehendak-Mu. Tuhan tolong kami, bantu kami selalu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.